Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban para tenaga honorer untuk ikut serta di dalam seleksi penerimaan P3K tahun ini. Rekan-rekan sekalian, pegawai non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer itu diwajibkan tetap mengikuti tahapan seleksi dan penilaian sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat saat mengikuti penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Jadi ini memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian para tenaga honorer bahwa saat ini langkah atau kebijakan pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara itu tentu hanya melalui proses seleksi yang telah dibuka pengumuman dan pendaftarannya mulai tanggal 17 September kemarin. Nah, tentu rekan-rekan para tenaga honorer apabila memang ingin mengubah nasib dan ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara, maka diwajibkan untuk bisa mendaftar pada proses seleksi di tahun ini. Rekan-rekan bisa mengunjungi portal sscsn.go.id sscsn.bkn.go.id untuk melakukan dan melihat formasi yang ada di daerah rekan-rekan. Apabila rekan-rekan tidak menemukan formasi yang ada di daerah, maka rekan-rekan sekalian bisa mencari formasi sesuai dengan jabatan ataupun ijazah yang rekan-rekan miliki. Namun apabila rekan-rekan mendaftar di instansi lain, maka tentu kebijakan afirmasi itu tidak bisa rekan-rekan terima apabila memang rekan-rekan tidak mendaftar di instansi sendiri. Artinya pegawai non-ASN yang sekarang itu tidak bisa diterima menjadi P3K saat ikut seleksi P3K tahun 2023. Rekan-rekan, di Kabupaten Sukoharjo maksud saya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyebutkan bahwa penerimaan seleksi P3K ini membuka kesempatan kepada pegawai non-aparatur sipil negara atau honorer agar bisa diterima menjadi P3K tahun 2023. Namun demikian, pegawai non-ASN ataupun honorer itu tidak bisa langsung diterima menjadi P3K tahun 2023 karena tetap wajib mengikuti tahapan seleksi dari awal hingga dengan akhir. Pegawai non-ASN ataupun honorer ini juga wajib mengikuti tahap penilaian hingga dinyatakan lolos. Terpenting juga memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian ini menyebutkan bahwa termasuk syarat linear antara lulusan pendidikan dengan bidang pekerjaannya. Syarat itu ketetapan pemerintah pusat dan harus dipenuhi pegawai non-ASN atau honorer yang akan ikut seleksi penerimaan P3K tahun ini. Nah, rekan-rekan sekalian, ia pun menegaskan bahwa pegawai non-ASN atau honorer itu diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik mulai dari pendaftaran dengan mengumpulkan seluruh berkas administrasi sampai kepada pelaksanaan seleksi. Sebab nantinya penerimaan P3K tahun 2023 ini akan berjalan ketat dengan banyak jumlah pendaftar. Ia juga menyebutkan bahwa sudah ada petunjuk pelaksanaan penerimaan P3K dari tahun 2023 dari pemerintah pusat. BKPP Sukoharjo juga telah menerima jadwal dan telah disosialisasikan ke masyarakat. Nah, rekan-rekan, ternyata juknis untuk pelaksanaan penerimaan P3K itu sudah ada di masing-masing pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian, dan lembaga. Jadi, rekan-rekan, saat ini segera kunjungi situs atau portal penerimaan di sscsn.go.id untuk melihat formasi yang sesuai dengan jabatan maupun sesuai dengan pendidikan dan ijazah rekan-rekan sekalian. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Apakah di daerah rekan-rekan terdapat formasi untuk penerimaan P3K tahun ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ayo dukung terus dan tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer dan P3K. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.